Selamat datang dan selamat menikmati. Horned Owl berkata, ia rasa kalian semua belum mengenalnya dengan baik. Administrator adalah sebutan bagi mereka yang menciptakan Tower of Trials. Kitalah yang menciptakan sistem untuk mengatur tower. Sistem operasi yang dimaksudkan untuk mengelola secara efektif di dunia ini. Mendengar itu, Yusong sadar mengapa Jin Hyuk gugup sedari awal. Jin Hyuk bertanya, mengapa administrator menghampiri kita? Horned Owl menjawab, seperti yang sudah kalian tahu, makhluk kuno di lantai ke-50 sudah mulai bergerak. Mereka telah menghancurkan penghalang yang ditetapkan oleh sistem, yang semestinya mustahil untuk dihancurkan. Yang berarti mereka adalah makhluk yang tidak dapat kita kontrol. Makhluk yang dapat memutar balikkan peraturan dalam Tower of Trials. Kita memanggil dia The Man. Kita, para administrator, diburu oleh The Man tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Satu persatu dikalahkan tanpa bisa melawan. Dia sudah mengalahkan 3 dari kita. Kalau begini terus, orang-orang tidak akan dapat memanjat tower lagi. Alasan dirinya datang hari ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah Jin Hyuk mempunyai potensi untuk memanjat tower sampai puncak, meskipun The Man terus ikut campur. Nyarlathotep memanggil Sherry, manajer lantai menengah untuk menghadap. Nyarlathotep memberitahu Sherry, The Mother ingin kita bersiap-siap untuk apokalips. Sherry pun terkejut, karena itu berarti kehancuran total sebuah lantai. Tapi Nyarlathotep mencoba menenangkan Sherry, karena ini hanyalah persiapan belaka saja. Nyarlathotep memerintahkan Sherry untuk menyingkirkan sebuah gangguan. Ada seorang player yang menuju lantai ke-23. Player itu ingin membentuk ulang Ragnarok menggunakan The Sun Spring Water. Pastikan player itu gagal mendapatkannya. Akan sulit bagi seorang manajer ikut campur secara langsung. Itulah mengapa Sherry diperbolehkan untuk menggunakan bos lantai itu. The legendary hero Flying General of Xiaopei, Lu Bu Fengyan. Sebelumnya Horned Owl berkata, para administrator bertaruh kepada Jin Hyuk. Mereka percaya kalau Jin Hyuk dapat bertahan dari segala kesusahan dan menaklukkan tower. Jin Hyuk berkata, kalau begitu, dukung dirinya lebih banyak lagi, bukan sekedar dukungan kata-kata saja. Yusong berpikir, ia tak menyangka kalau Jin Hyuk akan merespon seperti itu. Ia juga tidak tahu kalau administrator berpikir tinggi tentang Jin Hyuk. Tapi mengapa administrator khawatir tentang memanjat tower? Apakah menaklukkan tower lebih mempunyai sebuah arti daripada menghentikan kehancuran manusia? Terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang harus ia lakukan di situasi yang seperti ini? Jin Hyuk berkata, ini adalah pintu masuk labirin. Kita akan tiba di Xiaopei setelah keluar dari tempat ini. Benda itu hanyalah penjaga labirin biasa, Regulus. Melihat Regulus membuat Yusong cemas. Sepengetahuan Yusong, Regulus adalah lawan yang sangat menyusahkan. Tapi Yusong melihat Horned Owl dan Jin Hyuk yang tidak cemas sama sekali, membuatnya tidak ragu lagi untuk maju. Di saat Lu Bu sedang bersantai di The Sun Spring Water, Sherry manager tingkat menengah menghampiri Lu Bu. Lu Bu pun menanyakan kedatangan Sherry dan mengajaknya untuk berendam. Sherry berkata, dirinya tidak berani masuk ke dalam The Sun Spring Water. Airnya mengandung energi yang sangat pekat. Ia tidak dapat berlama-lama. Lu Bu berkata, sesuatu yang menarik terjadi sekarang. Penantang setelah sekian lama. Ia terkejut melihat player sudah menemukan tempat ini. Sherry berkata, sebenarnya ia datang untuk memberitahu Lu Bu tentang mereka. Terutama player yang bernama Kang Jin Hyuk. Tanpa gagal sama sekali, dia menyelesaikan semua bos lantai sampai saat ini. Lu Bu berkata, penantang yang sekuat itu, sampai-sampai manajer memperingati dirinya. Ia harap Jin Hyuk kuatnya di luar nalar. Bertemu lawan yang kuat adalah berkat baginya. Bukankah begitu, Diao Chan? Yusong terlihat kesulitan melawan Regulus. Regulus dapat mengkopi semua skill milik Yusong dan memantulkannya 2 kali lipat. Tapi Jin Hyuk dan Horned Owl dapat mengalahkan Regulus dengan mudah. Terutama Horned Owl yang mengaku sebagai administrator. Yusong merasa tertekan. Jika dia tidak dapat melewati ujian ini, jaraknya dengan Jin Hyuk akan semakin jauh. Yusong teringat akan nasihat masternya dan menemukan resolusinya. Akhirnya setelah beberapa lama, Regulus itu berhasil dikalahkan. Bersamaan dengan itu, pedang milik Yusong juga hancur. Melihat Yusong membuat Jin Hyuk berpikir, meskipun hampir saja, dia selalu berhasil pada akhirnya.
ia dapat menang karena gap status. Tapi Yusong menang dengan usahanya sendiri. Horned Owl mengatakan, Regulus menyusahkan karena bisa mengcopy skill milik lawan. Mengalahkan mereka berarti kamu bertumbuh dalam waktu singkat. Untuk saat ini, kalian berdua adalah player terkuat. Potensi kalian sudah terlihat sekarang. Apakah kalian dapat menaklukkan tower atau tidak? Kesimpulannya, kalian belum cukup kuat menaklukkan tower. Alice terkejut melihat Gabriel yang nafsu makannya besar sekali. Gabriel mengatakan, di Eden, makanan hampir tidak ada rasanya sama sekali. Alice von Ataraxia, ia menyukai orang seperti kamu. Ia tidak tahu bagaimana Alice bisa mencintai seorang manusia. Tapi setiap kali Alice tersenyum menyebut namanya, ia berharap Jin Hyuk sadar betapa beruntungnya dia. Jangan lupakan ini juga, Nona Alice. Menyukai dan mencintai seseorang adalah kekuatan terkuat di antara semuanya, dan jika kekuatan itu jatuh di tangan musuh, kan menjadi kekuatan yang mematikan. Mari kita berharap bertemu lagi di lain waktu. Gabriel melepaskan posisinya dan Casey kembali seperti semula. Teritori Murim, lantai ke-20. Saat Baek Solin sedang berlatih, Soul Chasing Shadow menghampirinya. Baek Solin menanyakan maksud kedatangan Soul Chasing Shadow kemari. Soul Chasing Shadow berkata, semenjak gencatan senjata dengan Empire, muridnya tidak pernah menghubunginya lagi. Dirinya bosan dengan dunia ini, jadi ia datang menemui Solin kita yang lucu. Setiap kali ia melihat Solin berlatih, tidak seperti anak-anak dari 5 fraksi besar yang lain. Soul Chasing Shadow menyadari kalau Baek Solin ingin bertambah kuat dan terus bersama-sama dengan muridnya. Tiba-tiba saja Soul Chasing Shadow diteleportasi dengan paksa. Saat tiba di suatu tempat, Yusong menyambut masternya. Soul Chasing Shadow meminta penjelasan dari Yusong. Jin Hyuk muncul menawarkan minuman dingin sembari menjelaskan situasi yang ada. Jin Hyuk berkata, kita tidak mempunyai kesempatan. Apakah hanya itu yang akan kamu katakan setelah jauh-jauh kemari? Kita bahkan belum memasuki Xiaopei di mana Lubu berada. Horned Owl berkata, Kang Jin Hyuk, dirinya sudah memperhatikan kamu untuk waktu yang lama. Ia tahu kalau Jin Hyuk sudah menantang Lubu sebanyak 44 kali. Jika ingatannya tidak salah, Jin Hyuk tidak pernah sekalipun menang melawan Lubu. Tempat ini tidak dapat diselesaikan oleh player. Salah satu operator merancang seperti itu dari awal. Jika Jin Hyuk sudah pernah mencapai puncak, ia rasa itu dapat dipahami. Jin Hyuk mengatakan, dari perbincangan kita ada satu hal yang pasti. Kamu tidak menonton semua streamingnya. Dirinya akan menunjukkannya dalam 15 hari. Kalau penilaian kamu salah. Jin Hyuk menjelaskan kepada Soul Chasing Shadow kalau dia bisa menggunakan ruang kosong ini selama 15 hari. Jin Hyuk berencana akan memanggil setiap master yang dia kenal untuk belajar yang terbaik dari mereka masing-masing. Soul Chasing Shadow berkata, jika Yusong mengundang dirinya sebagai master, maka semestinya Dark Emperor lah yang akan diundang oleh Kang Jin Hyuk. Tapi di luar dugaan semuanya, yang dipanggil oleh Jin Hyuk adalah Heavenly Demon. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.